Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrun Stanbu F55117191. Nah, di mana video pada kali ini saya akan mengkaji materi-materi yang sebelumnya telah diberikan oleh dosen saya, yaitu yang berjudul Audit Sistem Informasi. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian audit informasi sistem. Apa sih audit sistem informasi itu? Nah, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer yang telah digunakan itu telah dapat melindungi aset milik organisasi ataupun instansi, dan juga mampu menjaga integritas data, membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan juga menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Nah, audit sistem informasi ialah proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan itu terlindung, integritas data terpelihara sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Audit sistem informasi merupakan upaya menilai apakah proses IT sudah dilakukan dengan baik untuk mendukung tujuan organisasi dengan melakukan pengendalian dari outcome yang dihasilkan. Yang kedua, pentingnya audit informasi sistem. Audit sistem informasi ini merupakan hal yang penting bagi organisasi untuk dapat menghindari. Ada hal-hal yang penting mesti dihindari oleh suatu organisasi maupun instansi atau perusahaan. Yang pertama, itu kerugian akibat kehilangan data. Yang kedua, kerugian akibat kesalahan pengolahan hingga dibutuhkan adanya audit sistem informasi tersebut. Kemudian pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah. Ini juga menjadi poin bahwasanya pentingnya itu dilakukannya audit informasi sistem tersebut. Kerugian karena penyalahgunaan komputer, nilai hardware, software, dan personil sistem informasi, bahkan juga pemeliharaan kerahasiaan informasi suatu organisasi. Sehingga poin-poin tersebut adalah menjadi penting bagi suatu organisasi dengan adanya audit informasi sistem. Oke, selanjutnya tujuan dari audit informasi sistem. Tujuan dari audit informasi sistem yaitu untuk melindungi aset, mengintegritas data, efektivitas sistem, dan juga mengefisiensikan sistem. Nah, yang dimaksud dengan perlindungan aset itu di mana aset di dalam organisasi ini adalah fasilitas, user, file, data, dokumentasi, sistem, dan persediaan barang. Sebaiknya semua aset ini harus dilindungi oleh sistem pengendalian internal. Sementara integritas data ini adalah integritas data ialah konsep dasar di dalam audit sistem informasi, yang dimana jika data tidak dipelihara, maka organisasi tidak akan mendapatkan representasi. Data yang benar untuk suatu aktivitas, akibatnya organisasi tidak dapat berkompetisi dan data tidak dapat digunakan untuk pengembalian keputusan yang salah. Sehingga inilah tujuan dari audit sistem. Dengan adanya perlindungan aset, dengan adanya integritas aset, bahkan juga mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam suatu sistem. Yang dimaksud dengan efektivitas sistem ini yang dimana audit sering dilakukan setelah sistem berjalan untuk beberapa waktu. Manajemen membuktikan hasil efektivitas untuk mengambil keputusan apakah sistem informasi itu terus dijalankan atau dihentikan sementara untuk proses modifikasi.
Lalu efisiensi sistem. Efisiensi sistem ini dilakukan dengan cara menggunakan sumber daya minimum untuk menyelesaikan suatu tujuan objek variasi. Sumber daya terdiri dari mesin, waktu, peripheral, sound, sistem dari pekerja. Sehingga ruang lingkup audit sistem informasi seperti yang sebelumnya saya sudah sampaikan, adanya tujuannya itu melindungi aset, mengefisiensikan sistem, dan juga mengintegritaskan data. Nah, di sini untuk mengidentifikasi sistem yang ada. Ini ruang lingkup audit sistem informasi. Itu yang pertama, mengidentifikasi sistem yang ada. Yang kedua, memahami seberapa besar sistem informasi itu mendukung kebutuhan strategis organisasi dan operasional organisasi. Kemudian yang ketiga, adanya itu dengan ruang lingkup ini mengetahui pada bidang atau area mana fungsi kegiatan atau bisnis proses yang didukung dengan sistem informasi. Lalu menganalisis tingkat pentingnya data informasi yang dihasilkan oleh sistem dalam rangka mendukung kebutuhan para pemakainya. Kemudian mengetahui keterkaitan antara data, sistem pengolah dan transfer informasi, mengidentifikasi apakah ada kesenjangan gap antara sistem dengan kebutuhan, dan yang terakhir itu membuat peta map atau dan informasi yang ada. Sehingga ruang lingkup audit informasi sistem ini tuh begitu luas dikatakan, dengan mengidentifikasi sistem-sistem yang ada, memahami sistem-sistem yang ada, mengetahui bahkan menganalisis tingkat, kemudian mengetahui keterkaitan antara data sistem pengelolaan, sehingga dijadikan suatu ruang lingkup seperti map yang di dalamnya itu adalah suatu banyaknya informasi. Selanjutnya tahapan audit sistem informasi. Tahapan audit mencakup beberapa aktivitas, yaitu perencanaan, pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan perencanaan atau planning. Tahap perencanaan ini yang akan dilakukan adalah menentukan ruang lingkup, skop, objek yang akan diaudit, standar evaluasi dan hasil audit, dan komunikasi dengan manajemen pada organisasi yang bersangkutan, dengan menganalisis visi misi, sasaran dan tujuan objek yang diteliti, serta strategi kebijakan yang terkait dengan pengelolaan investigasi. Perencanaan itu meliputi beberapa aktivitas utama, yaitu penetapan ruang lingkup dan tujuan audit, kemudian pengorganisasian tim audit, pemahaman mengenai operasi bisnis klien, lalu kaji ulang hasil audit sebelumnya sehingga menyiapkan program audit sebagai planning awal yang dalam tahapan audit. Kemudian tahapan pemeriksaan lapangan atau field work. Pemeriksaan lapangan adalah pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian dilakukan pelaporan atau reporting. Setelah proses pengumpulan data, maka akan didapat data yang diproses untuk dihitung berdasarkan perhitungan maturity level. Pada tahap ini yang akan dilakukan memberikan informasi itu berupa hasil-hasil dari audit. Perhitungan dilakukan mengacu pada hasil wawancara, survei, dan rekapitulasi hasil penyabaran kuesioner. Berdasarkan hasil maturity level yang mencerminkan kinerja saat ini dan kinerja standar atau ideal yang diharapkan akan menjadi acuan. Selanjutnya dilakukan setelah dilakukan tahapan-tahapan, dan yang terakhir adalah tindak lanjut atau follow up. Dilakukan tindak lanjut atau follow up ini, yang dimana tahap ini yang dilakukan adalah untuk memberikan laporan hasil audit berupa rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti,
untuk wewenangnya agar diperbaikan menjadi tanggung jawab untuk manajemen objek yang diteliti apakah akan diterapkan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sehingga itulah yang saya sampaikan tadi, bahwasanya adanya tahapan-tahapan audit sistem informasi ini memudahkan suatu organisasi dalam menerapkan audit tersebut, sehingga dapat kita katakan bahwasanya tugas auditor sistem informasi ini bisa dikatakan ya susah-susah gampang, karena dia harus memastikan sisi penerapan IT yang dia lakukan juga itu berbagai macam tahapan, persiapan review dokumen, persiapan kegiatan on-site audit, bahkan juga melakukan kegiatan on-site audit, sehingga menjadi penting bahwasanya auditor itu harus memiliki prinsip bahwasanya prinsip seorang auditor sistem informasi itu implementasi dari kesungguhan dan pertimbangan yang diberikan. Kemudian ia harus independensi, evidensi based approach, kemudian ethical conduct yang berdasarkan pada profesionalisme, kejujurannya bekerja, integritas, kerahasiaan, dan kebijakan yang harus dimiliki oleh seorang auditor. File presentation, kewajibannya untuk melaporkan secara jujur dan akurat, sehingga bisa dikatakan bahwasanya prinsip seorang auditor ini harus benar-benar memiliki kejujuran untuk menjaga kerahasiaan suatu instansi, kemudian mampu menjadi seorang yang bisa mengamankan seluruh dokumen-dokumen suatu organisasi untuk menjaga kerahasiaan, sehingga mewujudkan seorang auditor yang dapat dipercaya oleh suatu lembaga organisasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang internal control konsep. Definisinya itu setiap aksi yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya sasaran dan tujuan. Yang pertama, corporation object and goal, pernyataan tujuan perusahaan penerima pasar mengikuti 10% pada tahun mendatang. Kemudian mengenai objektif, menjelaskan bagaimana sasaran perusahaan akan dipenuhi dengan menganalisis keinginan dan kebutuhan pelanggan. Dan yang ketiga, internal control, untuk memastikan bahwa program pencapaian manajemen objektif telah direncanakan dengan yang dieksekusi dengan tepat. Pengecekan periodik tahap integritas data dalam kontrol responsibility. Seperti yang disebutkan, planning ini tidak luput dari melakukan suatu kontrol audit. Planning, pertama planning, penyusunan sasaran dan tujuan serta pemilih metode yang sesuai untuk mengelola sumber daya. Kemudian dilakukan organizing, itu mengumpulkan sumber data yang dibutuhkan dan mengelolanya untuk mencapai sasaran. Kemudian ditambah dengan adanya directing, mendapatkan otoritas, memberikan instruksi dan mengawal pemeriksaan akibat terhadap rencana. Sehingga dengan adanya planning, kemudian dilakukan organizing dan directing, menghasilkan semua itu akan mencakup pekerjaan manajemen, sehingga meliputi beberapa unsur diantaranya itu internal control object, kemudian
kemudian type of internal control, system of internal control, dan elemen of internal control. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai kerangka dalam yang dilakukannya data and transition objective example, atau example-nya itu input. Yang pertama tahapan input itu di mana penggunaan penomoran dokumen otomatis, validasi data dalam form, kemudian dilakukan pencatatan log aktivitas hingga dilakukan otoritas akses dokumen screening, kemudian diproses dengan akses terbatas terlebih dahulu, melakukan pencatatan error log dengan adanya pelaporan exception, kemudian dilakukan kontrol perubahan bersamaan sehingga proses itu dilakukan sebagai pembagian peran sehingga mengeluarkan itu penelusuran audit keseluruhan dan mengeluarkan distribusi control. Itulah salah satu proses data and transition object. Oke, dan yang terakhir yaitu corporate IT governance. Nah, di mana IT governance ini itu adalah tanggung jawab eksekutif dan dewan direksi berupa gabungan dan kepemimpinan struktur organisasi dan proses-proses yang memastikan bahwa implementasi IT dalam perusahaan dapat menjadi pendukung dalam mencapai dan melampaui strategi dan sasaran organisasi, memungkinkan perusahaan memanfaatkan informasi untuk meningkatkan manfaat, membuka peluang, dan meraih keunggulan. Perusahaan harus mengoptimalkan pengguna sumber daya IT meliputi aplikasi, informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Saya rasa hanya dari itu. Sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.